Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri, Abah Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin dan Ibu Nyai Haja Muhimmah Falasifah. Yang terhormat Bapak Pengampu Pelajaran Tafsir Tematik Ustadz Ahmad Nidomi. Yang terhormat kepada kedua orang tua saya yang selalu mendoakan saya, yang selalu menyemangati saya tiada hentinya, dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan dengan saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Kebahrul Uluman. Seberapa jauhkah kalian mengerti tentang Pondok Pesantren Bahrul Ulum? Mari kita simak bersama-sama ya. Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang merupakan salah satu pondok terbesar dan tertua di Jawa Timur. Pondok Pesantren Bahrul Ulum itu terus melakukan perubahan dan pengembangan dengan mempertahankan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah dan nilai-nilai kepesantrenan. Dalam Pondok Pesantren Bahrul Ulum itu terdapat pendidikan mulai dari prasekolah sampai dengan perguruan tinggi. Di samping itu, Pondok Pesantren Bahrul Ulum juga melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri. Contoh Syria, Lebanon, Mekah, dan Al-Azhar Kairo. Kemudian secara struktural, Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini itu berada di bawah naungan Yayasan Bahrul Ulum, yang mana yayasan ini itu berdiri sejak tahun 1966 melalui Akte Notaris nomor 3 pada tanggal 6 September tahun 1966. Selanjutnya, lokasi Pondok Pesantren Bahrul Ulum itu terletak di Dusun Tambak Beras, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Perintisan pertama pada tahun 1825 di sebuah desa yang jauh dari keramaian kota Jombang, datanglah seorang alim pendekar ulama yang bernama Abdus Salam atau Mbah Soihah. Sebelum kedatangan Mbah Soihah, dulu desa ini adalah sebuah hutan belantara, yang mana kedatangan Mbah Soihah ini untuk merubah hutan belantara tersebut menjadi sebuah perkampungan yang dihuni oleh komunitas manusia. Jadi selama kurang lebih 13 tahun beliau bergelut dengan semak belukar. Ketika sudah berhasil, beliau merubah hutan tersebut menjadi sebuah perkampungan. Beliau membangun sebuah pondok yang dikenal dengan Pondok Selawe atau Pondok Telu. Dikarenakan Pondok Selawe itu karena jumlah santrinya yang berjumlah 25, atau karena ilmu yang beliau ajarkan itu ada 3 fan ilmu. Yang pertama ilmu syariat, ilmu hakikat, dan ilmu kanuragan. Kemudian perintisan kedua, setelah Mbah Soihah berusia lanjut, tumpuk pimpinan pondok pesantren beliau serahkan kepada kedua penentunya yang tidak lain adalah santrinya sendiri, yakni Kiai Usman dan Kiai Said. Kiai Usman memegang pimpinan Pondok Selawe yang mana terkenal dengan Pondok Torikot, dikarenakan Kiai Usman itu menitik beratkan ajaran-ajaran Torikot, sedangkan Kiai Said itu beliau membangun pondok di sebelah barat sungai yang terkenal dengan Pondok Syariat, karena ajaran-ajaran beliau yang beliau ajarkan itu bersifat syariat. Kemudian pengembangan pertama itu setelah Kiai Usman dan Kiai Said wafat, pimpinan pondok pesantren Kiai Usman itu tidak ada yang meneruskan, dikarenakan beliau tidak mempunyai putra laki-laki, melainkan beliau hanya memiliki 2 putri perempuan. Jadi sebagian santri beliau diboyong oleh Kiai Hasbullah, yakni putra dari Kiai Said,
dan sebagian yang lain itu diboyong oleh Kiai Asy'ari, yang mana beliau adalah menantu Kiai Utsman, yang mana dikenal dengan Pondok Tebu Ireng sekarang. Kiai Hasbullah merupakan seseorang yang kaya raya, dermawan, yang mana beliau itu mempunyai lahan pertanian sangat luas, dan dari hasil pertanian tersebut beliau mempunyai gudang yang berisi tumpukan-tumpukan beras yang disebut orang-orang itu sebagai tambak. Jadi konon karena hal ini daerah ini itu disebut dengan daerah tambak beras. Kemudian lanjut pengembangan kedua. Pada tahun 1914 Kiai Abdul Wahab, yakni putra tertua Kiai Hasbullah, beliau kembali dari studi belajarnya di kota Mekah. Sejak saat ini beliau merubah sistem pendidikan yang awalnya berupa halaqah dirubah menjadi sistem madrasah dengan dibantu oleh adiknya yakni Kiai Abdur Rahim. Mengingat karena semakin pesatnya santri, Kiai Abdul Wahab itu mendirikan madrasah pertama pada tahun 1915 dan diberi nama dengan Mubadil Fan. Pada tahun 1920 Kiai Abdul Wahab wafat dan pondok pesantrennya dilanjutkan oleh putra beliau yang bernama Kiai Abdul Wahab dan dibantu oleh kedua adiknya yakni Kiai Abdul Hamid dan Kiai Abdur Rahim, yang mana Kiai Abdul Hamid ini beliau bertanggung jawab atas kepesantrenan, dan Kiai Abdur Rahim beliau bertanggung jawab atas mengelola madrasah. Kemudian sementara Kiai Abdul Wahab beliau sangat aktif dalam organisasi sosial, sehingga beliau mendirikan organisasi yang diberi nama Taswirul Afkar dan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 yang berpusat di Surabaya. Pengembangan yang ketiga, pada tahun 1943 Kiai Abdur Rahim wafat dan tugas-tugas beliau itu diserahkan kepada Kiai Abdul Fattah, yang mana Kiai Abdul Fattah ini adalah keponakan Kiai Abdur Rahim. Karena jumlah santri yang sangat banyak, yang semakin pesat, maka Kiai Abdul Fattah ini membangun sebuah madrasah yang dekat dengan rumahnya dan diberi nama Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1944. Kemudian dengan atas ridho para sesepuh, Kiai Abdul Fattah mendirikan sebuah pondok pesantren putri, kemudian beliau beri nama Al-Fatimiyah. Dan juga pada tahun 1956 Kiai Abdul Fattah mendirikan madrasah mu'alimin mu'alimat yang awalnya studi 4 tahun. Akhirnya berjalannya waktu, studi 4 tahun itu dirubah menjadi 6 tahun dan nama madrasah mu'alimin mu'alimat dirubah menjadi madrasah mu'alimin mu'alimat atas. Kemudian pada tahun 1974 Kiai Abdul Fattah mulai merintis perguruan tinggi yang beliau beri nama Al-Ma'had Al-Ali. Kemudian periode perintisan yang keempat, semakin berkembangnya pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu membutuhkan kepemimpinan yang kolektif, sehingga hingga saat ini Pondok Pesantren Darul Ulum sudah melalui 3 periode kepemimpinan. Yang pertama yakni Al-Maufrullah Kiai Haji Muhammad Sholeh Abdul Hamid, yang mana beliau memimpin sejak tahun 1987 sampai tahun 2006. Yang kedua Al-Marfullah Amanullah Abdur Rahim, beliau memimpin sejak tahun 2007 sampai 2008. Yang terakhir, yang ketiga
itu Kiai Haji Muhammad Hasib Wahab, yang mana beliau memimpin sejak tahun 2009 sampai sekarang. Kemudian sejarah nama dan lambang Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Dulu Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang pernah dikenal dengan sebutan Pondok Telu atau Pondok Selawe, itu pada perintisan Mbah Soiha. Kemudian pada perintisan Kiai Hasbullah, Pondok Barul Ulum ini dikenal dengan Pondok Tambak Beras. Kemudian pada tahun 1965 Kiai Abdul Wahab itu memanggil 4 orang santri untuk menghadap beliau atau sowan, dan Kiai Abdul Wahab ini meminta untuk 4 santri ini untuk mengajukan sebuah nama pondok. Akhirnya walhasil keempat santri ini mendapatkan 3 nama pondok. Yang pertama yakni Darul Hikmah, kemudian Mambaul Ulum dan Bahrul Ulum. Akhirnya sama Kiai Haji Abdul Wahab, beliau memilih Bahrul Ulum yakni Lautan Ilmu. Setelah menemukan nama pondok, akhirnya Kiai Haji Abdul Wahab beliau membuat sayembara pembuatan logo. Setelah ditemukan pemenangnya, beliau mengutus kepada santri tersebut untuk menyisipkan surat Al-Kahfi ayat 109 di logo tersebut. Setelah sudah selesai logonya, Kiai Haji Abdul Wahab mengutus salah satu santrinya yang bernama Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad untuk membacakan manakib. Jadilah logo Pondok Pesantren Barul Ulum seperti ini. Kemudian struktur kepengurusan Pondok Pesantren Barul Ulum itu terdiri dari Dewan Pemimpin atau Majelis Pengasuh, yang mana itu membawai Dewan Pengawas Yayasan Pondok Pesantren Barul Ulum, Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan Tinggi Barul Ulum, pengurus Yayasan Pondok Pesantren Barul Ulum, pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Barul Ulum, yang mana juga membawai unit asrama atau ribat pondok pesantren dan juga unit madrasah. Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Barul Ulum membawai unit pendidikan tinggi. Kemudian yang terakhir yakni sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang itu ada 2, yakni pendidikan formal dan juga pendidikan non formal. Pendidikan formal itu seperti yang ada di sekolahan, yang ada di dinia, itu dengan menentukan kurikulum yang dibuat untuk mengisi sekolah tersebut. Sedangkan untuk yang non formal itu ketika ada di pondok pesantren, dan itu biasanya ada 2, yakni diniyah dan kitab. Metode untuk kitab itu biasanya menggunakan weton dan sorogan. Biasanya weton ini itu ketika pengasuh membacakan kitab, sementara santrinya itu mendengarkan dan memahami serta memaknai kitabnya. Sedangkan untuk sorogan, si santri tersebut itu membaca kitab pada pengasuh untuk diuji. Sudah sekian dari saya. Mohon maaf bila ada pemahaman yang kurang memahamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.